Baik, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Saudariku semuanya, kita akan belajar tentang azkarul adzan. Ya, ada doa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendengar azan. Ya, subhanallah. Kita tahu ya teman-teman, sesungguhnya azan atau sesungguhnya perintah azan adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagi kita kaum muslimin, ya. Dan ini merupakan sesuatu yang Allah agungkan, ya. Syiar. Jadi azan ini termasuk dari syiarnya Allah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Dan pertama kalinya azan, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala perintahkan yaitu pada tahun pertama Hijriah, di mana Rasulullah SAW ketika itu sudah berada di Madinah. Jadi kaum muslimin dulu berkumpul di kota Madinah, ya, kemudian mereka memperkira-kirakan kira-kira waktu sholat ini kapan. Ada enggak sesuatu yang bisa menyerunya? Kemudian mereka berbincang-bincang antara satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang mengatakan, ya berpendapat, bagaimana kalau kita gunakan lonceng, ya seperti lonceng yang digunakan oleh Nasrani. Kemudian ada juga yang berpendapat dari salah satu sahabat, ya, bagaimana kalau untuk menyeru orang-orang sholat itu kita gunakan trompet sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Maka kemudian Umar radhiyallahu Umar bin Khattab berpendapat, kata beliau, bukankah lebih baik dengan memandangkan suara untuk memanggil orang salat? Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan agar orang-orang yang ada di Madinah ketika dikumandangkan azan oleh Bilal, mereka berkumpul untuk melaksanakan salat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah sekilas tentang kapan diperintahkannya azan. Kemudian sebelum kita belajar tentang doanya, ternyata teman-teman subhanallah ya, tidaklah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita hamba-hambanya kecuali di situ ada kebaikan. Azan memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan-keutamaan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya ketika dikumandangkan azan, ya, maka setan itu menjauh. Subhanallah ya. Jadi apabila ada muadzin mengumandangkan azan, maka setan itu berpaling sambil kentut, ya. Jadi saking takutnya setan itu terburu-buru, terbirit-birit lari sampai terkentut-kentut. Nah, apabila azan selesai dikumandangkan, maka setan pun kembali. Dan apabila iqamah dikumandangkan, setan pun lari lagi. Kalau selesai iqamah dikumandangkan, setan pun kembali lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ingatlah, ya, demikian itu sesungguhnya adalah godaan dari syaitan. Ya. Jadi ketika syaitan itu kembali lagi, maka syaitan akan mengganggu anak Bani Adam, ya, di dalam sholatnya, diberikannya was-was. Dan subhanallah, syaitan itu tidak barang semenit gitu ya. Itu terus saja mengintai anak Bani Adam, hingga anak Bani Adam itu terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Baik, kemudian teman-teman, di antara keutamaan adzan juga, kita yang mendengarkan adzan nih, itu kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi muadzin. Subhanallah ya. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah suara adzan yang keras dari yang dikumandangkan oleh seorang muadzin dan didengar oleh manusia, oleh jin, ya. Karena jin juga mereka adalah makhluk Allah yang diperintahkan sebagaimana telah diperintahkannya manusia. Maka semuanya dari bangsa jin, bangsa manusia itu semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Subhanallah. Dan azan tersebut teman-teman, subhanallah ya. Kata Rasulullah SAW, seandainya setiap orang itu tahu keutamaan azan ya, dan shaf pertama, tapi ternyata banyak orang yang tidak tahu keutamaan azan. Maka kata Rasulullah SAW, kemudian mereka ingin memperebutkannya. Jadi rebutan. Kalau seandainya manusia itu tahu betapa mulianya lafaz adzan dan yang mengumandangkannya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan betapa mulianya datang kemudian sholat di shaf pertama bagi kaum laki-laki, ya, maka tentunya ia akan memperebutkannya walaupun dia harus diundi. Maksudnya
Semuanya kan rebutan tuh, bingung siapa yang mau adzan. Walaupun harus digilir ya, harus digilir siapa dulu yang adzan, mereka akan berebut ya, subhanallah. Ini luar biasa ya keutamaannya, karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan muadzin, dan Allah tidak berikan selain kepada para muadzin. Jadi kelak nih teman-teman, di antara keutamaannya orang yang azan ya. Rasulullah SAW mengatakan orang yang al-muadzin itu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Memiliki leher yang panjang besok pada hari kiamat. Jadi kalau teman-teman nanti kita menyaksikan ada manusia, jajaran manusia itu yang lehernya panjang, berarti dulu ketika di dunia mereka itu adalah para muadzin. Para ulama mengatakan maksudnya lehernya panjang itu ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan rahmatnya ya. Ada yang mengatakan juga ulama bahwasanya ketika Allah panjangkan lehernya, Allah ingin memperlihatkan untuk muadzin itu dengan dia dapatkan pahala yang banyak, subhanallah. Ya, ini di antara keutamaan muadzin. Dan juga muadzin, teman-teman, orang yang azan itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya, subhanallah, dan dimasukkan ke dalam surganya. Jadi Rasulullah SAW pernah mengabarkan ya kepada para sahabatnya bahwasanya Rabb kita itu begitu takjub terhadap seorang pengembala kambing yang berada di puncak gunung, kemudian dia mengumandangkan azan untuk sholat, dan juga dia melaksanakan sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu berfirman, ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Unduru ila 'abdi hadza yu'adzin wa yuqimus shalah yakhafu minni." Lihatlah terhadap orang ini, terhadap hambaku ini. Dia berazan walaupun berada di gunung ya, sedang mengembalakan kambingnya, dan dia menegakkan salat karena takut kepadaku. Maka kata Allah Azza wa Jalla, aku telah mengampuni dosa hambaku ini. Subhanallah. Faqad ghafartu li'abdi wa adkhaltuhul jannah. Dan aku masukkan ke dalam syurgaku. Subhanallah. Jadi ini diantara keutamaannya ya teman-teman. Dan masih banyak lagi. Saya tidak bisa menyebutkan dalam forum ini. Karena pastinya tidak akan cukup waktunya kalau kita membahas tentang muadzin ya. Nah, kenapa saya harus jelaskan ini teman-teman? Agar kita sebagai seorang ibu, kalau saat ini Allah berikan kesempatan untuk kita ya, diberikan momongan anak laki-laki, maka perlu kita ajarkan. Nah, besok ya ibu doakan mudah-mudahan kamu jadi muadzin. Sebelum menjadi muadzin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, muadzin dulu di kampungnya masing-masing. Muadzin dulu di kampungnya masing-masing, diajarkan cara lafaz-lafaz adzan, atau misalnya ada seorang muadzin yang bagus bacaannya ya, fasih, ketika mau memandangkan adzan tidak apa-apa. Kita dekatkan anak kita untuk belajar ya bagaimana cara azan. Saya masih teringat teman-teman, ketika kami bertemu dengan salah seorang syekh dan syekhah di Bogor, orang Mesir. Itu kan ketika itu kami bertemu di sebuah villa. Kemudian anaknya beliau itu kan sudah hafal Al-Quran ya di usia 5 tahun. Dan ketika azan tiba, ketika waktu sholat mau datang ya, belum azan, belum berkumandang. Ketika itu si anak itu keluar nyari musola terdekat yang ada dekat vilanya. Kemudian azan, dan Syekh mengatakan kepada kami itu, lihat itu yang azan itu putra kami. Lihat, seorang anak itu kalau sudah terbiasa azan ya, dicari. Walaupun berada di mana dicari, ada musola atau enggak azan ya. Karena ini adalah didikan dari orang tuanya. Maka bagi kita teman-teman yang punya anak laki-laki, kita katakan, nak, ya, muadzin itu punya banyak keutamaan, dan maukah engkau menjadi seorang muadzin? Ya, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang bermanfaat untuk umat. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian ya, nanti insyaallah bisa belajar sebelum anak-anak kita jadi muadzin, apa saja hal-hal yang disunahkan bagi para muadzin. Termasuk diantaranya mengikhlaskan niat hanya untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla ya, kemudian menolehkan leher, menolehkan kepala ya.
ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, itu semuanya harus belajar. Jadi, tidak azan asal azan dengan panjang pendeknya berantakan ya. Subhanallah. Dan kalau misalnya anak-anak kita hari ini teman-teman diberikan oleh Allah, subhanallah, suara yang bagus ya, maka jangan digunakan untuk nyanyi-nyanyi. Jangan digunakan untuk ikut perlombaan-perlombaan apa tuh namanya, kayak perlombaan-perlombaan yang lagi ngetren di dunia maya ya. Itu biasanya ada lomba-lomba lomba-lomba nyanyi-nyanyi. Ya, jangan kita gunakan anak-anak kita, nikmat yang Allah berikan dengan suara untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Gunakan untuk belajar adzan ya. Karena pastinya kita ketika mendengar ada orang azan dengan suara yang merdu, panjang pendeknya bagus gitu ya, kita itu sampai hati itu tergetar gitu ya, subhanallah. Dan kalau misalnya teman-teman nih sebagai seorang ibu mengajarkan itu, kalaupun tidak belum mampu untuk mengajarkan, ajak anak ke orang yang biasa menjadi muadzin, ajarkan. Ustadz misalnya, atau kita ada seorang, misalnya di kampung kita ada seorang muadzin yang suaranya bagus, bacanya bagus, saya bawa anakku untuk belajar azan kepadamu ya. Subhanallah, kalau Allah takdirkan teman-teman anak-anak kita jadi muadzin, dan kita yang pertama kali mengajarkan anak-anak kita akan dapat pahalanya sepanjang anak kita itu azan, walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur ya. Subhanallah, jadi pahala yang sangat-sangat luar biasa bagi siapapun yang meletakkan sebuah kebaikan ya menjadi amal jariyah baginya. Baik, kemudian alhamdulillah ya, kita akan memasuki langsung di sudah ada di screen ya, azkarul azan. Azkar atau zikir-zikir adzan, apa yang seharusnya kita ucapkan ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan adzan dan ketika telinga kita mendengar adzan. Yang pertama, sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita bersyukur dulu kepada Allah. Bersyukur ketika kita mendengar adzan, bahwasanya telinga yang saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pendengaran yang Allah berikan kepada kita sehat. Ya, nikmat itu teman-teman. Nikmat bisa mendengar adzan itu nikmat. Ya. Karena banyak hamba-hamba Allah di luar sana yang nikmat pendengarannya sudah tidak ada lagi, dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, tidak bisa mendengarkan adzan. Maka ketika kita mendengarkan adzan, kita katakan alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa mendengar. Dan ketika muadzin ya mengucapkan Allahu Akbar, kita katakan sebagaimana muadzin membaca lafaz-lafaz azan, kita katakan Allahu Akbar terus, kecuali di lafaz hayya 'alatain. Hayya 'alatain itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, kecuali di dua lafaz ini, maka apa yang kita ucapkan di lafaz ketika muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang kita ucapkan adalah membaca la haula wala quwwata illa billah. Ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan yaqulu misla ma yaqulul muadzin, ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, illa, kecuali fi hayya 'alas shalah, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Maka kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini teman-teman ya diriwayatkan ya berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di nomor 23 ya, di screen ada yaqulu wa anna ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Nah, sahabat meriwayatkan hadis ini di nomor 23 ini adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya, radhiyallahu anhu. Ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, wa anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Illa wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah Azza wa Jalla. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku. Wa bi Muhammadin rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya Allah. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Nah, kalimat ini teman-teman ya bisa kita baca setelah muadzin selesai mengumandangkan ya. Jadi kita boleh baca doa ini setelah muadzin mengumandangkan tasyahud, mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah ya, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita baca ini. Boleh ya. Karena ini ada hadisnya. Ya baik. Kemudian yang selanjutnya adalah yusalli 'ala nabi ba'da faraghi min ijabatil muadzin. Jadi kita diperintahkan juga teman-teman ketika selesai azan ya, ketika kita selesai mendengar muadzin mengumandangkan azan, kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan hal tersebut ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan apabila kalian mendengar seruan adzan, maka ucapkanlah seperti ucapan muadzin dan bersolawatlah kepadaku. Jadi bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah dari Allah Azza wa Jalla ya, dan juga perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, ketika kita bersolawat ya kepada Rasulullah setelah mendengar muadzin mengumandangkan, kata beliau, sungguh siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, Allah akan membalas dengan memberinya solawat 10 kali. Subhanallah. Kemudian mohonlah kepada Allah wasilah untukku. Ya, wasilah untukku. Nanti kita baca doanya kan ada di sini. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Mohonlah kepada Allah wasilah untukku, karena sesungguhnya wasilah itu merupakan sebuah kedudukan di dalam syurga. Subhanallah. Yang tidak layak diberikan kecuali seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap, kata Rasulullah SAW, akulah orangnya. Subhanallah. Dan barang siapa nih teman-teman yang membaca doa ini, Allahumma rabba hadihi da'wati tamah, nanti ya, ati Muhammadanil wasilah, kita minta kepada Allah agar Allah berikan wasilah itu kepada Rasulullah. Barang siapa yang membaca atau memohonkan wasilah untuk Rasulullah SAW, maka kelak bonus yang diberikan, kata Rasulullah SAW, maka aku akan berikan kepadanya syafaat. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita semuanya mau teman-teman. Karena kelak ya, pada hari kiamat nanti orang berebut ingin mendapatkan syafaat ya, dan di antara hamba Allah, di antara utusan Allah yang akan memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor 25 ya, yaqulu, kita bisa mengucapkan doa. Di antara doanya setelah muadzin mengumandangkan azan adalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Nah, teman-teman kalau bisa, teman-teman bukan hanya hafal ya doa ini, tapi teman-teman juga paham apa yang diucapkan ya, sehingga ketika baca doanya itu sambil sambil diresapi, sambil ditadabburi ya. Allahumma ya Allah rabb hadhihi da'wati tammah. Rabb yang telah, atau Rabb pemilik seruan azan yang sempurna ini. Rabb yang telah menyempurnakan azan ini. Subhanallah. Was-salatil qa'imah, dan salat ya. Rabb yang memiliki salat yang telah ditegakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kita bisa salat.
Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kalimat-kalimat azan, ya. Dan tidak lain tidak bukan kecuali kita memohon kepada Allah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kita memohon kepada Allah, wahai Rabbku yang telah menyempurnakan azan, yang telah menyempurnakan salat, berikanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah. Tadi wasilah sudah kita ketahui, ya, tempat di surga. Wal fadilah, fadilah itu adalah keutamaan. Wa ba'athu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam al-maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud itu di tempat yang telah engkau puji, ya, telah engkau janjikan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya wahai Rabbku, engkau tidak pernah memungkiri janjimu. Subhanallah, ya, doanya nih bagus sekali. Kalau kita baca doa ini sambil kita ketahui arti maknanya. Dan hadis ini teman-teman, Allahumma rabba hadihi da'wati tamma. Ini hadis ini telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW, ya, menyuruh, yang dimaksud dengan Allahumma rabba hadihi da'wati tamma adalah dakwah, ya, adalah seruan untuk menyeru hanya kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang berhak disembah. Ya kan, dalam lafaz adzan kan asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan as-salat al-qaimah yang dimaksud di sini adalah salat yang terus-menerus Allah perintahkan untuk kita menegakkannya. Dan al-fadilah yang dimaksud adalah kedudukan di atas segala makhluk. Jadi Rasulullah SAW yang paling tinggi kedudukannya, subhanallah. Maka siapapun yang mengaku dirinya mencintai Rasulullah SAW, siapapun yang mengaku dirinya benar-benar rindu dengan Rasulullah SAW, maka akan Allah mudahkan untuk membaca doa ini, ya. Membaca doa ini memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan tempat yang tertinggi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita lakukan teman-teman untuk mendoakan Nabi kita Muhammad SAW itu kembali lagi ke kita manfaatnya. Rasulullah akan memberikan syafaatnya untuk kita, ya. Karena kita sudah membuktikan benar-benar kita itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Selesai azan, ya, muadzin selesai azan, kemudian kita membaca doanya. Dan yang terakhir, ya, adalah di antara sunnah, ya, ketika kita selesai mendengarkan azan, kemudian kita sudah mengucapkan beberapa lafaz doa, ya, tadi sudah kita pelajari. Ada raditu billahi rabba, ada Allahumma rabba hadihi da'wati tamah. Kemudian setelah itu kita boleh berdoa dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk diri sendiri, ya, boleh, ya. Karena kata Rasulullah SAW, ya, yad'u li nafsihi bainal adhani wal iqamah fa innad du'a hina idin la yurad. Lihat garis bawah ini yang ada di screen nih. Fa innad du'a, sesungguhnya siapapun yang berdoa antara azan dan iqamah, selesai azan, sesungguhnya doanya tersebut itu tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Berapa banyak teman-teman permintaan yang kita akan panjatkan kepada Allah. Dan terkadang ada di antara kita yang mengatakan sesungguhnya doanya belum diijabah oleh Allah. Sesungguhnya kapan dikabulkannya doa? Maka introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Mungkin kita ada sesuatu yang menghalangi doa kita, baik dari makanan, baik dari tempat tinggal, baik dari minuman, ya, baik dari pakaian, yang tidak Allah ridhoi, akhirnya menghalangi doa-doa kita. Atau kita belum berdoa di tempat yang atau di waktu yang mustajab. Rasulullah SAW memberitahukan kalau pengen berdoa, berdoalah setelah azan. Digunakan benar-benar ketika azan berkumandang, kita jawab, selesai kita doa, bareng-bareng berapa menit, ya. Dan ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman, ya. Kalaupun
lagi ketawa tiwi sama teman-temannya, ada azan, diam terlebih dahulu, dengarkan azan dulu, jawab apa yang dikatakan oleh muadzin ya. Kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah tadi sudah kita pelajari, kemudian kita berdoa, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah masukkan kita ke dalam surganya, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan husnul khatimah, minta dimampukan oleh Allah Azza wa Jalla ya, agar kita dimampukan untuk misalnya memberikan atau kesempatan umroh ya kepada guru dari anak-anak kita ya, misalnya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar mensolihkan diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni kedua orang tua kita, menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka telah menyayangi diri kita di waktu kecil. Doakan tetangga, saudari kita, itu kita doa setelah azan, dan itu semuanya akan Allah ijabah. Ya. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran ya di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pelan-pelan tidak apa-apa, yang penting diamalkan, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak diamalkan.